Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena dengan keadaan yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan dan tentu yang kita sukai ya, apalagi di hari libur seperti ini. Dan dalam keadaan yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya. Di sini kita lanjutkan soal Ayo Berlatih di tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 2 jilid 5C ya. Oke, langsung saja kita ke soal yang akan kita bahas kali ini ya. Di pendamping pembelajaran 6 ya, pendamping pembelajaran 6 tema 6 subtema 2 halaman 51 ya, halaman 51 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ayo berlatih ya, kerjakan tugas berikut ini ya. Yang nomor 1, bacalah teks berikut dengan seksama. Kompor Komnet, kompor tanpa api. Mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia bernama Ganjar Chandra Sumindar menciptakan kompor inovatif. Kompor temuannya dinamakan Komnet atau kompor magnet. Kompor itu bukan saja lebih efisien, melainkan juga mudah, aman, dan nyaman untuk digunakan. Ganjar mengatakan bahwa kompornya memiliki beberapa kelebihan. Kompor buatan Ganjar tidak menghasilkan api, sehingga lebih aman digunakan. Selain itu, kompor Komnet juga tidak membuat bagian pegangan alat masak menjadi panas, meskipun alat masak tersebut terbuat dari logam. Ganjar menunjukkan bahwa kertas pun tak akan terbakar ataupun menjadi panas jika ditaruh di atas kompor. Akan tetapi, kompor ini hanya bisa memanaskan material yang bersifat magnetik. Begitu peralatan masak diangkat dari atas kompor, maka kompor otomatis akan mati. Terdapat dua jenis pemanasan pada kompor Komnet, yaitu panas dan hangat. Pemanasan tersebut masih bisa diatur sesuai kebutuhan. Ganjar menjelaskan bahwa dasar dari pembuatan kompornya adalah induksi elektromagnetik. Listrik dihantarkan ke dalam lilitan kabel di dalam kompor sehingga tercipta induksi elektromagnetik. Induksi inilah yang akan menghasilkan panas. Agar lebih cepat panas, tungku pada kompor Komnet terbuat dari bahan keramik. Komnet buatan Ganjar diklaim hemat daya dan murah. Kompor Komnet tersebut hanya membutuhkan daya 300 watt dan dijual dengan harga Rp700.000 sampai Rp1.500.000. Sumber dari http sainkompas.com ya, pada tahun 2012 ya ini ya. Oke, kita langsung ke soal nomor 1 yang bagian A. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks di atas ya. Jadi di sini ada 3 buah paragraf ya, paragraf 1, 2, dan 3 dari bacaan kompor Komnet, kompor tanpa api. Oke, langsung saja kita simak ya untuk pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, kita mulai dari paragraf yang pertama ya, paragraf pertama atau paragraf 1 ya. Jadi pokok pikiran setiap paragraf yang A tadi ya. Untuk paragraf 1, pokok pikirannya adalah mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia menciptakan kompor magnet atau Komnet tadi ya. Kemudian untuk paragraf 2, pokok pikirannya adalah kelebihan dari kompor magnet. Kemudian pokok pikiran dari paragraf ketiga yaitu terdapat 2 jenis pemanasan pada kompor magnet, yaitu panas dan hangat, dan bisa diatur sesuai kebutuhan. Ya, ini jawabannya untuk nomor 1A. Kemudian nomor 1B, gambarkan diagram mengenai pokok pikiran dari setiap paragraf ya. Jadi kita diminta untuk menggambar diagram pokok pikiran tersebut dari setiap paragraf. Oke. Di sini juga sudah saya gambarkan ya. Ini. Jadi kompor Komnet, kompor tanpa api ya, ini judulnya tadi ya.
Kemudian tadi ada 3 paragraf, maka saya buatkan diagramnya di sini ada 3 ya. 3 bagian ini paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf 3. Paragraf satunya diciptakan oleh Ganjar Chandra Sumindar tadi ya. Jadi kompor Komnet diciptakan Ganjar Chandra Sumindar. Kemudian untuk gambar di yang kedua, kelebihan dari Komnet aman karena tidak menghasilkan api ya. Kemudian untuk yang ketiga, ini terdapat 2 jenis pemanasan yaitu panas dan hangat pada kompor Komnet tersebut ya. Ini adalah gambar diagram mengenai pokok pikiran dari setiap paragraf. Kemudian untuk yang bagian C, nah, buatlah ringkasan dari isi teks tersebut berdasarkan diagram yang kamu buat sebelumnya dengan bahasamu sendiri. Jadi kita suruh membuat ringkasan dari isi teks berdasarkan diagram yang kamu buat sebelumnya dengan bahasamu sendiri. Oke, ringkasannya berarti cukup kita lihat dari diagram ini tadi, bisa kita jadikan satu ya untuk menjadi sebuah ringkasan. Jadi kompor tanpa api Komnet itu diciptakan oleh Ganjar Chandra Sumindar. Kelebihan dari Komnet adalah aman karena tidak menghasilkan api. Terdapat 2 jenis pemanasan yaitu panas dan hangat serta bisa diatur sesuai kebutuhan. Nah, ini ringkasan dari bacaan tersebut ya, yang terdiri dari 3 paragraf. Kemudian setelah diringkas ini bisa menjadi satu buah paragraf boleh ya, atau ini dibuat bentuk paragraf boleh, tidak juga tidak apa-apa ya. Jadi ada diringkas menjadi 3 kalimat bahkan dari 3 paragraf tersebut. Itu untuk soal nomor 1 ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 2 ya. Apa perbedaan ringkasan dengan kesimpulan? Jelaskan. Nah, perbedaan ringkasan dengan kesimpulan itu apa? Di sini juga sudah saya tuliskan ya untuk soal nomor 2, perbedaan ringkasan dengan kesimpulan. Nah, di sini oke. Ringkasan merupakan intisari atau bentuk singkat dan efektif dari suatu teks. Ini ada di materi sebelumnya ya. Jadi ringkasan itu adalah intisari atau bentuk singkat dari dan efektif dari suatu teks. Sedangkan kesimpulan adalah hasil dari menyimpulkan setelah membaca teks. Kita baca semuanya kemudian kita simpulkan apa kesimpulannya. Itu kesimpulan. Kemudian ringkasan itu isinya fakta dan isi dari bacaan. Jadi apa yang ada di bacaan yang tertulis lah kita tulis, tapi kita tulis secara ringkas ya. Sedangkan kesimpulan itu terpengaruh oleh pendapat pembaca, biasanya berdasarkan apa ya, kita masukkan pendapat kita, itu kesimpulan ya. Kesimpulannya seperti apa, jadi mempengaruhi ya, dipengaruhi oleh pendapat dari pembaca. Sedangkan kalau ringkasan itu sesuai dengan apa yang ada di teks tersebut. Nah, itu untuk soal nomor 2 ya, di Ayo Berlatih halaman 51 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian di pembelajaran 6 lagi ini masih ada satu Ayo Berlatih di halaman 52 sampai 53 ya. Ini muatan pelajaran PPKN. Nah, oke, perhatikan gambar di samping untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 4. Nah, ini gambarnya ya. Ada yang sedang menyiram tanaman, seorang anak dan ibunya. Lengkapilah bagian komik tersebut dengan mengisi gelembung kata menggunakan percakapan yang berkaitan dengan kewajiban dan hak. Nah, di sini saya tuliskan di sini ya, di gelembung katanya ya. Ini dimulai dari anaknya dulu. Anaknya bertanya, "Kenapa kita harus merawat tanaman ini, Bu?" Nah, ini pertanyaan dari anaknya ya. Kemudian ibunya menjawab, "Karena kita mempunyai kewajiban untuk merawatnya dan mereka juga berhak untuk hidup dan tumbuh baik, atau untuk hidup dan tumbuh dengan baik ya, karena tempatnya sangat terbatas sekali ya. Jadi cukup saya buat hanya satu percakapan saja, anak kemudian ibu. Harusnya mungkin kalau ada gelembungnya lebih banyak, tempatnya juga lebih banyak, bisa ditambahin lagi, tidak apa-apa, biar terjadi dialog atau percakapan antara ibu dan anak. Tapi ini sudah cukup ya untuk nomor 1. Kemudian nomor 2, soal nomor 2, tuliskan kewajiban yang terdapat di dalam gambar tersebut. Nah, kewajiban yang terdapat di dalam gambar tersebut adalah
Oke, di sini juga sudah saya kerjakan ya untuk nomor 2. Jadi kewajibannya adalah untuk merawat tanaman dengan baik. Itu kewajibannya ya, merawat tanaman dengan baik. Kemudian nomor 3 di sini, apa hak yang akan diperoleh jika kewajiban tersebut dilaksanakan? Nah, jika kewajiban tersebut dilaksanakan, maka kita akan mendapatkan hak, yaitu dapat menikmati hasil dari tanaman ya. Hasil itu berupa mungkin bunga-bunga yang bermekaran dengan indah, atau kalau misalnya tanaman buah juga menghasilkan buah yang bisa kita nikmati ya, seperti itu. Kemudian nomor 4, apa yang akan terjadi jika kewajiban dan hak yang terdapat di dalam gambar tersebut tidak dilaksanakan? Nah, jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan, nah maka itu adalah gambarnya sedang menyiram tanaman ya. Maka kalau tidak disiram, tanaman akan layu bahkan mati karena tidak disiram. Nah itu ya. Kemudian untuk soal nomor 5, perhatikan lingkungan di sekitarmu. Sudahkah warga di sekitarmu melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya terhadap lingkungan? Jelaskan jawabanmu dengan contoh. Oke, untuk yang nomor 5 ya. Jadi jawabannya adalah sudah, dengan melakukan kerja bakti merawat dan membersihkan lingkungan sehingga lingkungan menjadi bersih, asri dan nyaman. Lah ini ya. Jadi kalau sudah, maka dengan kewajibannya apa? Merawat dan membersihkan lingkungan, maka kita mendapatkan hak, yaitu lingkungan menjadi bersih, asri dan nyaman ya. Itu kalau membersihkan dan merawat, maka lingkungan akan menjadi asri, bersih dan nyaman. Itu hak kita setelah melakukan kewajiban ya. Oke, untuk nomor 5 sudah. Berarti untuk soal ayo berlatih di tema 6 subtema 2 sudah kita bahas semua ya. Yang masih ketinggalan bisa dicek di playlist ya, Bu Pena kelas 5. Dan untuk video berikutnya nanti kita akan membahas berarti latihan soal subtema 2 di tema 6 ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.